Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kelas 7, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Jadi di pertemuan kali ini di pelajaran bahasa Indonesia, Ibu akan membahas soal yang sudah kalian kerjakan, yaitu di LKS halaman 41 sampai 46. Silakan diperhatikan jawabannya, apakah kalian sudah menjawab dengan benar? Dan sebelumnya kalian juga bisa menyiapkan buku catatan ya, jika dirasa ada yang perlu dicatat. Langsung saja di nomor 1, bagian surat yang berisi pernyataan, keterangan, maka jawabannya itu adalah isi surat. Yang nomor 2, isi surat resmi yang paling sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ketika kalian menemukan soal seperti ini, biasakan itu membaca soalnya dulu, baru membaca teks yang ada di atasnya. Jadi kalian tuh udah tahu apa yang mau kalian cari. Biasanya kalian itu kan baca teksnya dulu nih, baru terakhir baca soalnya. Terus naik lagi baca teksnya, bingung. Jadi biasakan untuk membaca soalnya dulu supaya tidak membuang-buang waktu karena kalian sudah tahu apa yang mau dicari. Gitu ya. Di soal nomor 2 ini ada OSIS SMP Bangsa mau ngadain rapatnya itu dalam rangka pembentukan panitia acara Porseni yang akan dilakukan pada hari Jumat 20 Maret jam 2 di ruang OSIS. Ya udah, tinggal cari deh jawabannya yang paling sesuai dengan ilustrasi tersebut. Yang A tidak tepat karena dia bilang mau persiapan lomba. Padahal acaranya itu adalah untuk pembentukan panitia. Jadi yang A salah. Yang B juga salah, persiapan bakti sosial. Kan bukan acara bakti sosial, tapi acara Porseni. Terus yang C. Nah, ini jawaban yang tepatnya itu adalah yang C. Yang D itu salah karena dia bilangnya pembagian kerja dan tempatnya itu di ruang media. Padahal tempatnya itu di ruang OSIS dan acaranya itu Porseni gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 3, bahasa isi surat yang paling santun. Surat pribadi itu adalah surat yang santai, yang gak formal gitu. Itu cuma antara kamu dengan teman kamu, antara kamu dengan keluarga kamu. Ya udah, kalau pribadi itu santai, tapi tetap juga harus sopan. Nah, yang paling sopan itu adalah yang B. Nomor 4, penulisan tanggal surat. Ingat, tanggal surat itu di awal itu harus menyebutkan tempatnya. Kalau ini tempatnya itu di Tanjung. Nah, kita misalnya di Jakarta, berarti tulisnya Jakarta, J, Jakarta. J-nya itu harus huruf besar karena dia menyebutkan kota. Kemudian Agustusnya jangan pakai angka, tapi harus pakai nama bulannya. Nah, nama bulannya juga di awal bulan itu harus pakai huruf kapital. Jadi yang tepat itu adalah yang B. Nomor 5, salam pembuka surat pribadi yang ditujukan untuk sahabat adalah, ini gampang banget, jawabannya adalah sahabatku Dera. Nomor 6 itu yang ditanya kalimat penutup surat undangan. Kalian harus tahu dulu ini undangannya siapa yang ngundang siapa, acaranya apa. Ini mereka mengundang guru untuk menghadiri acara rapat. Maka yang tepat itu adalah yang D. Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan Bapak Ibu datang tepat waktu. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Jawabannya adalah yang D. Yang A itu atas kehadiran dan doa restu. Apa itu doa restu? Itu gak nyambung sama ilustrasinya. Yang B, atas waktu yang diluangkan kami ucapkan terima kasih. Ini sedikit bisa juga nyambung, tapi tidak tepat untuk pertanyaan yang tadi. Yang C juga tidak tepat ya. Yang paling tepat itu adalah yang D. Nomor 7, ini yang ditanya isi balasan yang tepat dari surat dinas. Kalian kemarin sudah belajar bahwa kalau surat dinas itu berarti surat yang lebih formal, yang bukan antara kamu sama teman kamu, tapi ini sudah harus menggunakan bahasa yang baku, terus kata-katanya juga harus sopan, terstruktur. Pokoknya kalau surat dinas itu adalah surat resmi. Nah, isi balasannya apa nih? Di sini mereka memberitahukan bahwa untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional, maka SMP Harapan Bakti mau menyelenggarakan lomba baca puisi setingkat provinsi.
Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Anggap aja kamu itu adalah si Bapak yang dikirimi surat. Maka kamu akan balas apa? Yang paling tepat itu adalah yang A. Karena tadi prinsipnya itu kan harus, kalau surat resmi ya harus resmi, balasannya juga harus resmi. Kalau yang B itu kurang resmi, yang C apalagi? Jangan ragu-ragu. Aduh, seperti ngomong dengan teman, padahal ini adalah surat resmi, surat dinas. Jadi bahasanya itu harus benar-benar baku. Maka yang baku itu adalah yang A. Lanjut nomor 8. Yang 8 pertanyaannya adalah tanggal surat yang tepat untuk mengisi nomor 1. Tadi di awal sudah Ibu jelaskan bahwa untuk menulis surat tanggal surat itu harus ngasih tahu dulu tempatnya di mana. Nah, yang tepat itu adalah yang B. Nah, si B itu jawabannya mirip banget sama si D. Ya udah, jadi yang jawab B benar, yang jawab D juga benar. 9. Isi surat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang adalah, ya itu adalah yang B ya. Kemudian yang nomor 10, perbaikan penulisan alamat surat. Nah, di nomor 10 itu yang di dalam kotak penulisannya itu adalah salah. Pertama, ketika kamu sudah menggunakan kata kepada, jangan lagi pakai kata YTH. Satu aja, kalau mau kepada, kalau mau pakai YTH, nggak boleh pakai kepada sama YTH, itu pemborosan. YTH itu singkatan dari yang terhormat Bapak Direktur PT Angin Topan, Jalan Angkasa Baru. Jalan Angkasa Baru. Nama jalan itu setiap awal hurufnya itu harus menggunakan huruf kapital, tidak boleh menggunakan huruf kecil. Jadi yang pertama kita lihat ya yang A. Yang A ini salah. Kenapa salah? Karena Angkasa Barunya itu kan nama jalan, harusnya pakai huruf besar dong. Yang B juga salah. Kenapa salahnya yang B? Karena Jalan Angkasa Baru 50, padahal 50-nya itu adalah nomor, jadi nomornya itu harusnya dicantumkan, karena nama jalan sama nomor itu kan kadang-kadang beda. Jadi yang B itu tidak tepat. Yang C adalah jawaban yang tepatnya. Yang D ini salah. Kenapa salahnya? Pertama, PT itu kan nama perusahaan, harus ditulis besar, dia malah kecil. Terus jalan tuh nggak boleh disingkat, harus ditulis jalan gitu. 11. Surat kepada sahabat pena termasuk surat, ya udah pasti kalian udah tahu jawabannya, itu adalah pribadi ya. 12. Berikut yang termasuk surat pribadi kecuali menggunakan kop surat. Di dalam surat pribadi nggak perlu ada kop surat. Kop surat tuh yang mana sih? Nih. Kop surat tuh yang ini ya, yang SMP Cemerlang, Jalan Bendi, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nah, itu namanya kop surat atau kepalanya surat gitu. Dia biasanya berisi nama instansi, nama perusahaan yang ngirimin surat. Nah, kalau surat pribadi, surat kamu sama teman nggak perlu dong pakai kop surat. Jadi yang salah itu adalah menggunakan kop surat, karena surat pribadi tidak menggunakan kop surat. 13. Surat tersebut termasuk surat, ini gak usah dibaca sampai selesai, dari awal aja kamu udah bisa nebak. Hai, apa kabar? Hai, itu udah pasti surat pribadi. 14. Bahasa yang digunakan dalam surat pribadi kecuali baku, karena kalau surat pribadi itu gak perlu baku, gak apa-apa, bebas aja, kan itu cuma antara kamu sama teman dan keluarga. Tapi kalau surat resmi, surat dinas, wajib pakai kata-kata yang baku. Apa sih kata-kata baku? Kata-kata yang formal, kata-kata yang sesuai dengan kamus, kata-kata yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 15. Dalam kutipan surat tersebut, yang mengirim surat adalah, jangan mentang-mentang di situ ada kata awalnya itu si Rina, terus kamu jawabannya Rina. Yang terakhir itu adalah si pengirimnya Gian.
Rina sekian dulu ya. Ya udah, berarti dia kan menyapa temannya. Nah, ini yang mengirim surat itu adalah si Gina. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu bahas soalnya sampai nomor 15 dulu ya. Silakan kalian tulis di komentar pribadi hal-hal yang penting yang sudah saya sampaikan tadi. Tadi ada tentang penulisan alamat surat, tentang penulisan jalan, ada kan itu. Nah, silakan kalian tulis hal penting yang kamu tangkap dari penjelasan Ibu. Semakin banyak yang kamu tuliskan berarti kamu benar-benar memperhatikan apa yang saya sampaikan. Terima kasih, selalu semangat belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.